Selamat datang Sobat Akurat Jawa Tengah. Dengan saya pemandu acara hari ini Ayu Mustika yang akan ditemani oleh narasumber kita Mas Hervian Setio ya, selaku Relationship Officer Kantor Cabang Ungaran. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Iya, silakan perkenalkan diri ya, Bapak. Nama saya Hervian Setio Nugroho. Saya di Kantor Cabang Ungaran ini sebagai Relationship Officer selaku di bagian kepesertaan. Oke, yang hari ini akan membawakan tema SKCK terbit, pemohon wajib terdaftar aktif program JKN. Oke, begitu Bapak. Ya, jadi mulai tanggal 1 Agustus 2024 kemarin, berdasarkan peraturan polisi nomor 6 tahun 2023, pemohon SKCK ini berarti sudah harus wajib terdaftar aktif ya Pak ya? Betul. Sebagai peserta program Betul, JKN, ya. gitu. Ini manfaatnya apa saja yang didapat oleh pemohon SKCK nanti Pak? Manfaatnya Mbak, mungkin sebelum manfaat lebih ke ini ya, latar belakangnya dulu ya Mbak ya. Oh, iya. Jadi memang kenapa ada Perpol 6 tahun 2003 ini, ya. Karena di situ ada instruksi presiden yang sebelumnya di nomor 1 tahun 2022 di mana 33 kementerian atau lembaga itu diinstruksikan oleh presiden untuk mendukung optimalisasi program JKN ini. Salah satunya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ya. Nah di situ dari impres itu turunlah dari ke Perpol 6 tahun 2023 di mana untuk pembuatan SKCK itu harus dilampirkan tanda bukti kepesertaan program JKN ini. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya ya seperti biasanya ya kita sampaikan bahwa untuk JKN ini kan bisa memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat gitu ya. Diketahui bahwa banyak masyarakat yang belum punya jaminan kesehatan sehingga diharapkan dengan adanya Perpol 6 ini lebih menyadarkan kembali kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan kesehatan nasional sehingga memberikan perlindungan sosial begitu ya, karena itu menjadi hak konstitusi bagi warga negara Indonesia gitu. Oke, baik. Gitu sih Pak. Ya. Lalu kalau di lapangan sebenarnya masih ada nggak sih Pak yang pemohon SKCK itu belum terdaftar? Kalau di lapangan masih banyak Pak. Di kami capaian di Kabupaten Semarang ya khususnya di sini ada 98%. Jadi masih sekitar 1, sekian persen itu yang belum terdaftar. Itu yang belum punya jaminan kesehatan. Sehingga memang dengan adanya Perpol ini justru mendukung untuk capaian kepesertaannya kan banyak untuk didaftarkan ke kami gitu Mbak di BPJS Kesehatan. Nah, kendalanya tadi mungkin banyak masyarakat yang belum sadar terkait dengan program jaminan kesehatan ini seperti itu. Lalu nih apa saja yang perlu dilakukan oleh pemohon SKCK biar bisa dapat SKCK-nya itu? Ya, kalau untuk alurnya ya, alur untuk SKCK sendiri nanti untuk masyarakat yang belum punya SKCK untuk kemudian mau mengurus untuk menerbitkan SKCK nanti tinggal disampaikan bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan atau kepesertaan program JKN-nya. Bisa lewat screenshot dari aplikasi mobile JKN, bisa lewat tangkapan layar dari chat ke Pandawa atau bisa juga bukti pendaftaran peserta ke BPJS Kesehatan ini gitu. Bisa virtual account ataupun yang lainnya. Nah, di sini kan kepesertaan banyak, Mbak. Ya. Itu bisa kalau pesertaan aktif tadi tangkapan layar gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti pesertanya menunggak, nanti cukup dilampirkan atau dibuktikan dengan pembayaran iuran lunasan pembayaran. Ataupun kalau misalkan masyarakat itu kurang mampu untuk membayar tunggakan bisa mengikuti program rehab. Di kami ada program namanya pembayaran bertahap. Jadi kayak cicilan seperti itu. Nah, nanti tinggal diarahkan untuk mengurus ke program rehab tadi. Setelah ada bukti pendaftarannya nanti bisa dilampirkan untuk pengurusan SKCK. Nah, nanti kalau sudah dilampirkan, diseleksi oleh verifikasi oleh petugas kepolisian, nanti sudah lengkap nanti baru bisa terbit SKCK-nya gitu. Itu. Jadi sebenarnya cara-caranya sudah banyak nih ya. Sudah banyak. Sudah banyak, ya, dimudahkan juga. Betul, ya. Via online juga bisa ya bisa Pak. Online. Tinggal screenshot aja. Betul. Oke, lalu sejak diterapkannya pada tanggal 1 Agustus kemarin, sebenarnya ada kendala nggak sih Pak yang ditemui di lapangan? Kendalanya ini Mbak, kalau untuk pengajuan SKCK kan langsung bisa lewat online atau bisa manual ya di Polres gitu ya. Nah kendalanya itu kalau misalkan sudah mengurus ke SKCK jauh-jauh dari rumah ini hanya membawa syarat-syarat untuk penerbitan SKCK. Ketika itu kan diminta untuk melampirkan bukti. Ketika dicek ternyata nggak aktif, itu kan harus diarahkan ke mengurus dulu keaktifannya, baik mendaftar, mengalihkan ke
peserta mandiri ataupun mengaktifkan kembali reaktivasi. Nah di situ biasanya diminta seperti KK, KTP, dan buku tabungan atau buku rekening. Nah kadang peserta itu tidak bawa waktu penerusan SKCK gitu kan, sehingga kadang itu kendalanya. Peserta bisa langsung ngurus ke kami, harus kontak dulu ke keluarga yang di rumah untuk mengirimkan mesti foto KK-nya, foto KTP-nya, foto buku tabungannya seperti itu. Cuman kalau di kendala seperti itu kita bisa solusinya adalah pendaftaran lewat online, lewat Pandawa atau lewat mobil JKN itu bisa. Karena untuk pendaftaran lewat Pandawa atau mobil JKN itu cukup dilampirkan tadi foto dari KK, KTP, dan buku tabungan, tidak perlu menyerahkan berkas fisiknya. Gitu. Oh gitu, berarti tinggal diupload aja gitu ya Bapak. Betul, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya agar pemohon SKCK bisa terdaftar sebagai peserta program JKN, jadi sudah ada dari kanal-kanal tersebut tadi ya Bapak? Betul. Di Pandawa dan Pandawa, mobil JKN ataupun BPJS keliling juga ada. Oh gitu Bapak. Lalu untuk capaian UHC sendiri di Kabupaten Semarang sini? Kalau capaian UHC kami per Desember 2024 ini sekitar 98,06%. Sudah lumayan banyak ya. Itu memang di dalamnya masih ada peserta yang tadi menunggak, seperti masih ada. Sehingga memang dengan adanya Perpol 6 ini itu bisa mendukung keaktifan peserta di Kabupaten Semarang gitu. Oke, baik. Lalu untuk peserta sendiri yang kurang mampu, itu bisa mendaftar sebagai peserta dari segmen PBBU Pemda atau enggak? Ya, kalau di kami memang ada beberapa segmen ya. Mungkin kami jelaskan dulu lebih detail segmennya. Jadi kalau di BPJS Kesehatan atau program JKN ini ada dua segmen yang besar, yaitu PBI, penerima bantuan iuran, dan non PBI atau bukan penerima bantuan. Untuk PBI sendiri itu bantuan dari pemerintah pusat. Biasanya kalau masyarakat mengenalnya dengan Jamkesmas ya waktu itu ya. Kemudian kalau non PBI itu dibagi lagi segmennya, ada pekerja penerima upah, ada yang pekerja mandiri, ada yang bukan pekerja. Nah untuk yang pekerja mandiri ini sebutannya pekerja bukan penerima upah atau yang pekerja informal. Di dalamnya ada pekerja penerima upah yang didaftarkan oleh Pemda. Nah, di sini maksudnya adalah peserta program JKN yang didaftarkan oleh Pemda yang dibantu pembayaran iurannya oleh Pemda. Nah, ketika ada masyarakat yang tidak mampu karena di Kabupaten Semarang ada UHC ya, Universal Health Coverage, di mana masyarakat yang ber-KTP atau berdomisili di Kabupaten Semarang itu bisa mendaftarkan dirinya atau dijaminkan oleh Pemda. Nanti syaratnya adalah mengajukan dirinya lewat Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, gitu, membawa KK, KTP, dan bukti lainnya, gitu. Kalau misalkan diverifikasi oleh petugas Dinas Kesehatan, memang itu layak didaftarkan, maka akan didaftarkan ke kami, ke program JKN ini lewat Pemda, seperti itu. Sehingga nanti tidak ada isu lagi bahwa untuk masyarakat yang tidak mampu, tidak mempunyai jaminan kesehatan. Oh begitu. Iya, jadi rata, biar ada semuanya ya, gitu. Begitu untuk tema hari ini dengan narasumber kami Bapak Hervian. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu. Jadi kesimpulannya memang peserta harus sudah punya ini semua ya Pak ya. Betul. Ya biar semuanya juga sehat. Iya gitu Pak. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya hari ini Pak Hervian. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Sobat Akurat Jateng sudah menyaksikan podcast kita hari ini bersama Bapak Hervian dengan tema SKCK terbit, pemohon wajib terdaftar aktif program JKN. Semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari podcast hari ini. Jangan lupa saksikan di podcast-podcast berikutnya.